Aduh, akhirnya bisa main juga. Uh, PUBG Mobile udah ada Royal Pass baru. Wah, nggak bisa ini nggak bisa ini. Wah, Unifin.com kembalian. Eh, 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 guys, em, itu buat review di YouTube. Jadi gue mau beli Royal Pass buat review di YouTube. Eh, kayak keren deh, bukan banget ya. Ntar aja deh. Microtransaction dalam video game ya. Betapapun kita mengeluh, ya tetap aja di luar sana itu ada teman-teman kita yang tetap membeli apapun yang disediakan oleh company game itu dibeli sama mereka. Memang ada orang-orang seperti itu. Ya termasuk saya sih. Loh, tapi pertanyaannya justru apa gitu kan? Apa yang menyebabkan ini semua? Dari mana asal mulanya kok kita jadi kebanjiran game, ya kan? Yang banyak memanfaatkan microtransaction dalam game, jelas. Sedangkan dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya supply demand. Ada supply akan sesuatu itu karena ada yang demanding. Adanya sesuatu karena ada yang minta. Lalu kenapa bisa ada game ya, yang microtransaction-nya haji gile, haji konde? Karena ada yang minta. Pertanyaannya, kok bisa itu terjadi? Nah kan, dah kalau kita mau bahas itu, mari kita bahas dulu dari zaman dimana Bugatri masih bikin keris. Sekarang Bugatri udah bikin laptop nih. Itu adalah sejarah ya. Dari mana asalnya kok tiba-tiba game yang tadinya nuansanya itu fun, terus tiba-tiba jadi game yang nuansanya penuh dengan ego ya. Yang dikejar tuh adalah ego kita ya. Yang kemudian lahirlah microtransaction gitu ya. Kalau teman-teman masih belum ngerti apa hubungannya ego sama microtransaction, itu bukti bahwa lu nggak nyadar gitu ya. Oke teman-teman, untuk memulainya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi saya melihat dunia game itu dari sudut pandang saya, dan saya yakin sudut pandang saya ini juga bisa dimengerti atau bahkan mungkin dialami oleh beberapa dari kita yang nonton video ini. Oke, jadi tahun 90-an adalah tahun dimana mulai munculnya yang namanya video game. Karena di tahun-tahun itulah video game dimunculkan pada konsol yang namanya Nintendo Entertainment System alias NES. Nah, yang biasa kita main di gamenya itu bolak-balik. Ya, gue kasih tahu aja ya. Itu cuma Super Mario Bros, terus kayak Excitebike, terus sama yang tembak-tembakan tuh gue lupa namanya ya. Tapi kalau mau tahu ya, game NES itu kebanyakan itu aja, cuman 2 dimensi dari kiri ke kanan ya. Yang paling ini yang berubah itu variasinya, yang satu kan lompat, yang satunya nembak ya udah. It's the Legend of Zelda and it's really rad. Those creatures from Ganon are pretty bad. Octoroks, Tektites, Levers too. But with your help, our hero pulls through. Yeah, go Link, yeah, get Zelda. Awesome. Intense. Oke, kalau nggak salah ada ya game bola dulu. Itu bolanya tuh jadi kayak cuman kertas gitu, kayak cuman tanda tambah. Tapi apa gitu namanya gue lupa. Tapi yang gue ingat adalah emang Excitebike, Super Mario Bros, Dakan sebenarnya. Tapi intinya adalah
video game yang gua rasain masa dulu itu intinya dibuat untuk fun, family oriented. Nah, seolah-olah yang buat game tuh ya seolah-olah gimana caranya ya, di game bisa dimainin semua keluarga dengan seru. Nah, seolah-olah gitu loh. Nah, jadi semua game pada saat itu NES gitu ya. Terus seolah-olah yang bikin game pun rasa dia ketika bikin game pun jadi tersampaikan kepada kita yang mainin gamenya. Nah, kan ya itu untuk having fun bersama keluarga. Ya jadi ya kalau teman-teman mau tahu dulu tuh di setiap hari Minggu ya itu kan kebiasaan kita ya jam ya dari pagi ya sampai jam 10 pagi itu kan kalau di RCTI kartun misalnya. Ya mungkin teman-teman ada yang relate ya bahwa dulu jam 10 pagi itu di RCTI itu selalu film vampir Cina dan itu lucu-lucu teman-teman. Jadi itu udah kayak sebuah siklus ya bisa dibilang ya. Pagi bangun, bedakannya berantakan, depan TV nongkrong sampai jam 10. Nah, jam 10 selesai kartun, ngumpul bareng keluarga, bareng kita nonton vampir yang kerjanya ya ada bobo juga ya kan. Ya, masa lu nggak tahu yang bobo vampir itu kan konyol. Ya setiap minggu teman-teman di setel di RCTI. Abis itu yang kita lakuin adalah itu menes gitu kan, seru banget gitu loh ya, intinya tuh seru banget gitu ya. Jadi itulah inti yang didapat dari game-game masa dulu ya. Lalu lahirlah tiba-tiba tahun 95-96 PlayStation. Waktu itu kan orang pasti kan wah grafiknya ya pada saat itu ya teman-teman, grafik PS1 tuh wah gila dibandingkan NES. Jauh banget kan. NES kan cuma kayak PS1 dulu wah. Tomb Raider ya kan, mainin Tomb Raider itu keren banget pada masa itu, luar biasa gitu. Tapi tetap PS1 itu nuansanya masih family oriented. Itu yang gue rasain jujur aja. Era dimana anak-anak itu koleksi buku panduan ya kan, zaman dulu itu namanya Funky Games. Lalu datanglah kalau bagi gamers-gamers Indonesia mungkin ya era PS2. PS2 keluar terlalu mahal, 10 jutaan kalau nggak salah. Oh iya, pertama kali keluar di Indonesia itu 10 jutaan. PS1 aja tuh 3 juta. Ya tapi intinya PS2 pun kayaknya masih family oriented. Gue sama bokap gue dulu pas main kecil main Gran Turismo 4. Dan yang di Gran Turismo 4 itu ya teman-teman, itu ada yang namanya lupa, Endurance. Tuh gue sama bokap gue dulu itu mainin ya Endurance. Itu kan ada yang 3 jam ya, kadang-kadang yang terlaluan sih itu. Udah mah optik PS2 gitu kan ya tuh. Optik PS2 tuh seolah-olah kayak dibuat setiap 6 bulan kamu rusak, setiap 6 bulan kamu rusak. Ya ntar di-charge, kita bawa ke tukang servis optiknya di-charge, 6 bulan rusak lagi, akhirnya ganti baru, 6 bulan rusak lagi. Oh tapi dengar-dengar itu katanya karena kita mainnya game bajakan ya. Kalau kita mainnya game original sih katanya nggak bakal kayak gitu.
Tapi kan ya lu tahu sendiri bro, di Indonesia bajakan semua. Masa-masa itu ya. Ya kenapa dulu rame gitu, di rumah rame. Terus apa? Lu mau main PS2 gimana? Di rental. Kan itu rame gitu kan. Dulu suasananya di rental. Wah, seru banget gitu kan, ke rental sama anak-anak. Lu main apa? Resident Evil. Wah, kok bisa gitu? Ada caranya. Oh, caranya gini. Wah, dapat ilmu dari rental. Wah, jadi nuansanya tuh masih sama gitu di berbagai tempat. Ya orang kontrolnya sama, gamenya sama gitu kan. Seru-seru banget. Main Winning Eleven dulu di rental. 進直線素晴らしい確実に点を重ねますさあもう一度見てみましょうロベウトガウロース動き出しが素早いです Pokoknya nuansanya itu family oriented gitu, gamenya apapun itu. Dan fun, hampir semua gamenya itu bisa gue bilang ada cheatnya pasti. Meskipun nggak ada cheatnya, itu ada game sharknya. Ya meskipun game shark itu memang bukan dari PlayStation-nya ya, tapi hampir semua game di era PS2 itu menyediakan cheat sama seperti era PS1. Sebutin game-game terkenal kayak GTA, The Sims, apalagi ya. Ya hampir semua game tuh menyediain cheat gitu. Karena apa? Karena tujuannya adalah seru-seruan. Ya ini loh, seru-seruan. Lu main sama temen lu seru, sama keluarga lu gitu, seru banget. Lalu tibalah era PC dan era PS3. Ya, menurut gue sih ini era nih berbarengan ya. Era dimana internet sudah menjamur kemana-mana. Pada zaman dulu tuh internetnya masih kayak 0809894 kali. Kalau tahu Tuhan. 0809894 kali. Telkomnet Instan. Kalau teman-teman tahu nada barusan berarti tua. Ya itu adalah Telkomnet Instan teman-teman. Alias lu kabel telepon dicabut. Nah lu internet pakai gituan. Dan itu sejam aja ya kalau dipakai gitu. Kalau mau tahu aja itu udah 10.000 rupiah. Mahal pada saat itu. Nah ya tapi ya, di era itulah gue udah mulai berpikir video game ini mulai berubah. Shift. Ya kan? Shifting. Apa yang berubah? Fokus para developer itu mulai berubah. Ya walaupun mereka masih jualan game, masih game yang fun. Nah, tapi di situ udah mulai terasa ya kan. Mereka bikin game tuh udah mulai bisa gak sih nyari duit yang lain selain mereka jualan game tok gitu. Mulai keluarlah yang disebut DLC alias downloadable content. Pada awalnya ya DLC ini sesuatu yang baik-baik aja. Ya kalau developer gamenya baik gitu otaknya, kalau otak santai baik, fine-fine aja. Contoh Rockstar Games pada saat itu, bukan yang saat ini, beda. Ya jadi dulu contoh nih ya, GTA 4 keluarin DLC 2 Ballad of Ghittoni, dan yang kedua Lost and Damned. Dua-duanya DLC-nya basically game teman-teman. Dan itulah kualitas downloadable content pada saat itu. Makanya game zaman sekarang yang dilulukan itu The Witcher 3. Kenapa The Witcher 3? Jadi kalau teman-teman mungkin heran, kenapa sih The Witcher 3 banyak fansnya, yang banyak yang lulukan para gamer? Ya karena DLC-nya satu-satunya game saat ini gitu ya, yang sangat jarang sekali, which is dia doang mungkin ya, dia doang yang untuk saat ini gitu ya, DLC-nya terasa kayak game baru gitu. Dia tuh DLC-nya kayak game baru, gila gak sih? Gila loh.
literally downloadable content. Nah cuma di samping developer yang baik, ada developer yang kampret. Ya tapi ya gue ngebayangin sih ya misalnya developer gitu ya, tiba-tiba ada yang mikir gini, gue udah pikir-pikir untuk downloadable content ini ngapain kita ibaratnya bikin kue, terus kita bikin kue lagi kita sebut DLC. Ngapain? Kenapa nggak kita bikin kue terus kita potong dulu, terus kita jual kue potongan ini sebagai DLC. Aduh. Ya tapi ya mulai terasa ya kan. Contoh Call of Duty series. Itu aja jujur aja ya, gue paling sering mainin memang. Tapi saat itu ya map, downloadable map. Wah, 8 map. Gue jadi kepikiran gitu, game PS2 dulu kan banyak banget. Ya contoh aja deh, Gran Turismo. Itu aja kan tracknya tuh kayak saking banyaknya buji. Saking banyaknya. Dan itu tanpa DLC teman-teman. Lah ini map jadi DLC. Ya terus ya mulai pada ngikutin semua developernya. Ya game-game PC pun mulai jamur ya. Walaupun di internet pada masa itu tuh lu kalau mau mandir YouTube pada tahun 2009, 2010, 2011 atau enggak bahkan 2013, ya itu gue masih inget lah, banyak komen-komen yang apa sih lu bodoh, ngapain beli-beli DLC gitu. Every single one of you that actually thinks it's a great idea to go over to the consumer, turn them upside down, shake the shit out of them until every single goddamn penny actually falls out of their pockets, bullshit. Lah sekarang jadi disitulah gue mulai ngerasa adanya shifting ya kan. Begitu company menyadari bahwa bisa nih nyari duit nih dari sistem download ya kan. Ya kan dulu kan game jualannya CD, kaset, udah fisik bentuknya. Nah kok bisa ditambahin sebuah konten lalu terdeh DLC, downloadable konten yang bisa di download, konten tambahan. Kalau gitu game yang full ini kita potong aja, sisanya kita menjadi DLC. Nah ada orang beli gitu kan. Nah tapi kita dulu, ini kata developernya nih ya, gimana caranya biar mereka beli. Kalau enggak, mereka bakal bilang yang basically yang gue bilang sekarang ini, game dipotong terus diambil, dijual jadi DLC ya. Dan which is pada saat itu udah mulai banyak gitu meme berterbangan gitu ya tahun 2013an. DLC itu kayak begini begitu ya. Akhirnya apa yang dibikin sekarang? Kenapa akhirnya semua orang bisa seolah-olah menyetujui gitu? Mari kita semua beli microtransaction. Ayo. Apa coba? Ego. Video game yang dulunya family fun ya kan, amazing gitu, malah fokusnya buat game yang mencakup 3 hal itu berubah, ganti menjadi game yang gimana caranya harus online dan bikin si playernya ini ribet nih. Contoh GTA Online, ini contoh yang paling mudah ya, karena semua orang tahu lah GTA Online dibikin sebagaimana mungkin ya. Lu punya apartemen, lu punya mobil, ya kan, lu punya apa? Ego. Jadinya si player ini bisa ke player lainnya gitu. Dia nih, gue punya apartemen, gue punya mobil banyak gitu. Punya mobil mana? Beli dari mana? Kamu namatin misi ya? Enggak, gue pakai ya gitulah. Gitu. Tapi kan lo GTA Online sekarang banyak cheatnya. Ya gimana nggak banyak cheatnya? Orang-orang pada gemes lah. Akhirnya pada berontak. Ya itu kan ibaratnya bentuk pemberontakan dari sebagian orang. Ya walaupun dengan sistem itu pun masih ada,
itu kan tandanya orang pada beli gitu kan. Ya meskipun itu tetap dibuktikan gitu loh oleh Rockstar yang selalu ngomong bahwa pendapatan mereka sekarang itu paling besar ya dari GTA 5 online. Oke, kita ngomongin game lain deh, game mobile. Game mobile itu kan sebenarnya ya gue sekarang lagi ketagihan Asphalt 9 Legends. Ya ini game padahal seru banget loh. Dan brengseknya ya, tahu gak sih brengseknya itu apa? Game yang microtransaction-nya gede kayak gitu. Itu dibikin adiktif. Itu berulang-ulang dibuat tujuan yang tidak mungkin tercapai seumur hidup ya. Selama-lamanya itu tidak mungkin. Kayak GTA 5. Dibikin kan harganya semuanya mahal. Dan kalau lu ngelakuin misi, dapat hadiahnya kecil doang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lu beli microtransaction-nya. Game Asphalt Legends lah, PUBG Mobile lah, Mobile Legends lah. Cuma yang pentingnya game-game itu gratis. Meskipun itu adalah ilusi ya. Sekarang deh ini deh, lu beli GTA 5, ya itu adalah game konsol ya kan, full game. Ya lu beli harganya 600 ribuan pada waktu rilis ya. Mungkin sekarang udah turun lah. Steam Sale aja kemarin 200 ribuan. Nah lu beli, tapi itu adalah full game gitu. Tanpa online pun lu bisa mainin having fun gitu ya. Full game AAA dibeli $50. Atau enggak ada yang $90 gitu. Red Dead Redemption 2 full game beli. Sementara ada game gratis ya kan, misi seolah-olah gratis. Padahal kayak Asphalt Legends awalnya seru aja, fine, seru banget, gue seneng banget mainnya. Tapi tambah lama mulai nih maksa buat beli microtransaction-nya kan. Dan saat gue lihat harganya, kalau gue pengen lanjutin misi-misi di Asphalt Legends, madem, itu harus keluar ya sekitar ya itu 1,2 juta, which is yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah kagak ada gunanya ya, jadi lu harus beli yang paling tinggi gitu kan. Nah tapi nanti lu udah mulai kerasa bodohnya kalau nanti game lu udah mulai sepi, lalu udah mulai kerasa tololnya itu ya kalau game udah tutup. Nah kayak GTA 5 aja deh, pasti banyak dong player yang udah ngeluarin duit banyak untuk beli yang namanya Shark Cards untuk berubah jadi duit in-game. Nah tapi kan 10 tahun kemudian itu pasti tutup dong servernya. Gak mungkin dong servernya buka terus. Ya kalau buka terus sih gue akui hebat ya. Cuman pasti suatu saat akan tutup kan. Terus tuh kepikiran, waduh. Ya makanya sekarang kalau mau main game pun sama orang tuh susah lah ngajak yang sehati itu. Ya itu yang buat have fun, buat lucu-lucuan, gak yang cupu. Itu dalam hati kayak apa sih dulu kan, gimana cupu-cupuan. Hidup lu kayaknya mudah banget ya, main game itu sampai harus jauh gitu. Sementara kita kan capek main game itu kan, pengennya duduk seru-seruan. Ya zaman dulu pun gamer jago itu ada, tapi jagonya itu untuk seru-seruan. Artinya tuh ya main gitu atas dasar lucu-lucuan, seru-seruan. Ibaratnya dari om kalau apa jadi gitu. Piece of shit! Damn it, that You piece of... You shouldn't play this game. It brings out a bad side. You got me! I really don't like what it does to you. Ah! Chief! Ah! I'm just done with you! Ah! This is exactly the kind of thing the therapist was talking about. You died again. I'm bad! Fuck! Holy shit! Fuck! Kirsten! Stop! Stop! Kirsten! Quit! Quit! Quit!
kalau main game terus jadinya nggak fun. Udah gitu dipaksa beli-beli lagi kan. Jadi ya kalau gue bilang apa yang menyebabkan microtransaction ini, ya kita semua yang melahirkan budaya beli microtransaction. Sekali lagi prinsip ekonomi, supply and demand. Kenapa ada supply? Karena ada permintaannya gitu kan. Kenapa disediakan ini? Karena ada yang minta. Kok lucunya ada yang minta gitu ya. Apa yang minta microtransaction? Ya karena ego sih. Dan pinternya developer tahu ya kan, rata-rata yang main game itu anak-anak. Game dewasa pun GTA 5 aja yang main anak-anak. Rated M for mature. No, rated M for minors. Ini buat berita gitu loh. GTA Online tuh anak-anak semua ya kan. Anak-anak kan ego ini masih tinggi banget ya kan. Udah dilibas ya, anak-anak pertama ya kan. Lama-lama anaknya bilang ke bapaknya, "Pak, aku barusan dikalahin sama dia." "Ah, kamu main gitu aja pakai gue kan. Sini papa yang main." "Halo, ini siapa ya?" "Hah, oh ini papanya itu si Budi." "Oh iya, kita kan dulu temen juga tuh." "Siapa namanya?" "Amir ya." "Lupa gue." "Hah, anak lu udah punya gedung?" "Anak gue belum." "Hah, anak lu udah punya Ferrari?" "Oh yang itu ya anaknya, jangan mau kalah sama dia. Beli, papa beli." Wah, itu masih mending ya kan, bapaknya ikutan. Tapi ada yang sekarang ya, saking anak-anak tuh egonya yang diambil sama game gitu kan. Tuh anak-anak nyuri kredit card ibunya lah diem-diem. Ya kan sering kita denger kan kasusnya di dalam negeri. Ya di luar negeri juga sama kan ada. Terus tiba-tiba dia belanjain. Ya makanya sih gue berkali-kali ya sampai berusaha ya. Walaupun gue sendiri kadang buka-buka juga gitu beli skin gitu kan ya. Tapi ya maksudnya jujur aja nih ya dari hati gue terdalam, ya gue harus ngomong bahwa sangat disayangkan ya. Kayak website sekarang yang jualan tiket sekarang itu mungkin kalau lu pada nggak beli microtransaction, ya sekarang mereka pada jualan game. Jadi jangan dikira, tapi gak apa-apa bang, biar sekarang jadi banyak lah usaha-usaha jualan, ya gitulah, microtransaction ya kan. Tapi kan dia enggak juga. Kalau misalnya dunia game seperti dulu, ya mereka jualan game juga ya. Tapi ya apa boleh buat, inilah jalan yang kita semua pilih. Ya kalau gue bilang sih, kita udah gak bisa balik ke masa era dulu ya. Ya makanya sekarang kelabakan kan. Developer game nih kayak kebingungan sekarang. Ya akhirnya mereka bikin game online terus gitu kan. Ya segelintir doang gitu. Nah, oke, gue mau bikin single player. Nah, langka sekarang. Dulu game single player banyak banget. Sekarang ya gue lagi ketagihan lagi ya main game Suikoden 2 ya di mobile. Nah, buat temen-temen yang belum pernah main game yang luar biasa bagus storynya, main Suikoden namanya. Suikoden 2 ya. Itu tuh dari game PS1 ya. Ya Suikoden ada banyak game, ada 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah 3 dan 4 tuh di PS2 ya. Tapi favorit gue tetap Suikoden 2. Ceritanya tuh Game of Thrones banget gitu. Ya by the way itu acara dewasa ya. Tapi anyway, ya intinya adalah ya udah gitu. Udah gak ada lagi game magical kayak zaman dulu. Ya udah gak ada lagi ya zaman sekarang ya. Mohon maaf, bukan gue yang standarnya terlalu tinggi ya. Tapi apa ya? Game of the Year, God of War. Gue main game God of War itu, gue main sampai tamat. Tapi apa ya? There is something gitu. Bagus. Untuk zaman sekarang bagus. But there is something. Ya gue tetap aja ya pas udah tamat
ya udah nggak mau ulang lagi gitu loh. Uncharted 4, wah jujur aja gue terkesima gue ngeliat visualnya, tapi begitu tamat oke udah ya gitu. Ya tapi untuk game zaman dulu ya gue kasih tahu aja, Persona 4 Golden, GTA San Andreas itu udah tamatin lagi, tamatin lagi, sampai seolah-olah ya CJ itu karakter gue sendiri gitu loh. Ibaratnya CJ punya pacar, gue peduli. CJ, lu harus punya pacar lu ada banyak nih, yang di San Francisco ada, yang di daerah desert ada, kok desert dan di dia ada gitu. Ya saking tuh game tuh masuk ke diri gue banget gitu loh, saking bagusnya ya. Game zaman sekarang seminggu main tamat kelar, sebagus-bagusnya ya di IGN review 10 dari 10, main sebulan dah cukup beda. Karena kenapa? Karena ego lu yang dibawa. Oh jago ya main game itu ya, trofi apa coba. Gue paling gak demen tuh istilah trofi gitu. Buat apa coba trofi? Platinum trofi apa coba? Kecuali ya, dengan platinum trofi, setiap satu platinum trofi lu dapat diskon 25%. Nah baru platinum lah, gue gas lah. Tapi buat apa coba sebenarnya? Cuma buat pamer. Ya gak guna sumpah, ego ya kan ya, lucu ya. Semua itu didesain untuk satu, ego. Dan ego lahirlah sesuatu yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan ego lu. Dari situlah lahir microtransaction. Here comes the money. Here we go, money talk. Nama gue Excel Metodik Sulaiman, dan sampai jumpa lagi di Curhat Gamer berikutnya. Bye bye. Lu makan tuh microtransaction kambing.